Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi ada di Jakarta Mobil dan di sebelah gua sekarang sudah ada satu unit mobil besarnya dari Toyota. Ini adalah Land Cruiser. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen punya mobil yang gagah gitu kan, biasanya kalau dari Toyota itu terkenal dengan Land Cruiser ya. Tapi kalau misalkan kayak gua lebih seneng yang agak sedikit kecil karena Land Cruiser yang paling atas tuh memang gede banget. Dan ini solusinya. Ini adalah Land Cruiser Prado. Seperti apa reviewnya? Stay tune terus. Kalau menurut gua, mobil ini diam aja terlihat gagah. Lihat, tinggi ya. Gua kelihatan kecil banget ya kalau sebelum mobil ini. Ya, mobil ini tuh terlihat gagah banget karena memang Land Cruiser ya udahlah, Land Cruiser ya itu keren banget, gagah banget, dan Prado pun sama ya, nggak kalah gagahnya dengan Land Cruiser. Dan kalau misalkan ngelihat dari depan ini benar-benar laki banget. Cowok banget, gue yakin cowok-cowok di Indonesia pasti suka dengan tampilan muka dari Prado ini. Dan ini grillnya ini dia sangat besar sekali, dan ini biasa dijadiin custom ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita lihat di jalan gitu ada Toyota Fortuner itu suka diganti pakai yang gini. Jangankan Fortuner, Rush pun gue pernah ngeliat ada tuh pakai seperti ini gitu sih, grillnya ala-ala Land Cruiser kayak gini. Tapi memang kalau misalkan lihat memang jadi lebih gagah sih kalau menggunakan grill seperti ini. Emang di sini dia perpaduan warnanya, jadi antara warna chrome dan ada silver abu-abu tua ya, bukan silver, sorry, abu-abu tuanya. Di tengahnya logo Toyota yang cukup besar, dan di bagian headlampnya di sini dia sudah menggunakan full LED dan ada LED Pro-G-nya juga. Jadi di sini Pro-G, di sini LED yang dipantulkan ya. Terus lampu sein memang ya belum menggunakan LED, dan di sini ini adalah untuk semprotan air untuk headlamp. Jadi kalau misalkan kita lagi becek-becekan, terus banyak di sininya banyak debu atau misalkan banyak lumpur, kita bisa semprot dari sini. Jadi si lampunya bisa tetap terang ya, sampai sedetail itu untuk Prado. Terus di bagian bawahnya fog lampnya pun mobil ini sudah menggunakan LED, dan bagian bawahnya di sini wow, luar biasa gagah banget kalau lihat dari depan gini. Ini mobil gagah banget, dan di sebelah kiri ada spionnya tuh. Spion kayak gitu di bagian kap mesinnya. Kayak Fortuner juga ada sih yang dulu ya, sempat pakai yang gitu-gitu. Oke, lihat sampingnya dimensi dari mobil ini memang besar ya, meskipun ini Land Cruiser-nya bukan Land Cruiser yang tinggi, jadi ini tuh Prado, tapi tetap besar sih kalau menurut gue ya, masih tetap besar gitu, masih tetap gagah. Ada footstep karena mobil laki ya, pasti ada footstep sini. Kayak gue kayak gini kan yang kecil-kecil enak nih naiknya kalau ada footstep di bawah ya. Oke, kita lihat rodanya. Roda dari mobil ini tuh dia menggunakan ring 19 inci. Jadi cukup besar ya, dengan profil ban 275/55. Dia merek bannya dari Yokohama. Terus di sini mobil ini menggunakan sasis leather frame. Jelas dong, leather frame ya, bisa kemana aja nih mobil. Dan for information aja, mobil ini 4x4. Jadi bukan 4x2, jadi 4x4 ini. Cakep lah. Kalau misalkan diajak jalan-jalan ke gunung, oke nih mobil ya. Spionnya juga cukup besar ya, dan di sini ada lampu seinnya juga. Terus di bagian atas roof rail dia ada ya, talang air ya seperti biasa. Di sini kuncinya dia sudah menggunakan smart key ya, akses smart key, dan di sini door handle-nya depan belakang dia berwarna hitam. Terus roda bagian belakang pun sama ya, jadi dia menggunakan ring 19 inci dengan profil ban 275/55 ya. Dan di sini juga dia disc brake, jadi sudah keempat roda. Di belakang pun dia sudah menggunakan disc brake. Ya iyalah, ini kan Land Cruiser ya, Land Cruiser Prado. Oke, nah seperti itu. Sekarang kita bakal lihat belakangnya, karena dari depan, samping ini terlihat gagah banget. Apa belakangnya sama gagahnya? Kita lihat ya. Bagian belakangnya pun ini mobil memang benar-benar gagah ya. Jadi desainnya memang mengotak, jadi seperti American style. Dan perkumpulan lampunya di sini per kotak-kotak seperti ini nih, jadi tambah gagah ya untuk mobil ini. Terus di bagian tengah ada logo Toyota, dan di sini tetap dia menggunakan
emblem Land Cruiser Prado. Ya, meskipun dia lebih kecil tapi tetap mobil ini LC. Jadi kalau misalkan turun, lu mobil lu apa? LC dong. Meskipun memang Prado, tapi tetap aja di mobil gede banget dan gagah banget. Kamera mundur juga ada ya. Kamera mundur ada, terus di bagian bawah sini bempernya juga. Bempernya sih simpel sebenarnya, tapi gagah, dan di paling bawah sini ada ban serep nih. Ban serepnya di kolong sini. Dan yang unik dari mobil ini, pertama, bukaan bagasi. Bukan bagasinya enggak seperti mobil-mobil pada umumnya, biasanya kan dari sini terus ke atas. Kalau ini enggak. Nah, ke samping. Dia dari samping ya, bukaan apa namanya? Bukaan bagasinya. Dan ini unik menurut gua ya. Kenapa dibilang unik? Karena umumnya kan pada ke atas gitu, dan ini ke samping. Jadi ala-ala mobil Jeep banget. Ini Jeep banget. Jeep kan posisinya kayak gini ya, dari samping. Bagasinya karena ini posisinya lagi di lagi dilipat si kursinya, jadi otomatis lega ya si bagian bagasinya. Tapi di sini kalau misalkan teman-teman pengen bertujuh, karena mobil ini 7 seater, bisa kita tegakkan dengan hanya menekan tombol di bagian sini. Ini akan naik sendiri ya, si joknya itu bakal naik. Jadi kita nggak usah repot-repot narik lagi gitu, enggak. Kita langsung ini aja, langsung tekan aja dari sini. Nah, si joknya langsung berdiri. Oh, harus sampai habis ya berarti nekennya. Nah, jadi dengan hanya ditekan mobil ini bisa berdiri ya. Memang canggih sih emang. Terus di sini juga ada headrest. Nah, headrestnya memang di sini nggak terlalu tebal ya, tipis, tapi menurut gue nih sudah lebih dari cukup ya. Jadi bisa dilipat kayak gini. Kalau misalkan kita tidak ada orang ya, lipat aja. Dan ini kapasitasnya juga lumayan besar kalau misalkan kita lipat. Nah, menyenangkannya ini gini, dia tuh dilipatnya pakai tombol gitu. Itu yang gue suka dari mobil ini. Baru selesai, mantep kan? Nggak nyangka ya. Terus bagian sini juga masih tetap ada penyimpanan. Ini tuh kalau misalkan dibuka, ini tempat mungkin toolkit ya, tempat toolkit, bisa nyimpen dongkrak dan kawan-kawan. Dan di sini ada 2 box kayak gini, 2 buah box ya. Sini juga masih ada nih, masih ada box. Sini power outlet, ada power outletnya paling ujung sini. Dan ini kita bisa duduk gini ya, kalau misalkan kita lagi camping kemana gitu, terus bawa mobil ini asik banget ya. Duduk gini nongkrong gitu, sambil ngerokok, ngopi ya gitu deh pokoknya. Kita tutup lagi sekarang mobilnya. Oh iya, ada lagi satu yang unik dari mobil ini ya, itu jendela atasnya bisa dibuka, mengingatkan gue sama Blazer ya. Kalau dulu tuh ada tuh Blazer tuh, dan ini tombolnya di sebelah sini, kita tekan. Nah, setelah itu kita tarik. Jadi hanya kacanya saja yang bisa dibuka. Jadi kalau misalkan kita nggak butuh gede-gede gitu kan, mau ngambil barang-barang yang kecil, kita tinggal ambil aja gini. Mau ngambil tas gitu kan, jadi nggak usah dibuka pintunya, kacanya aja yang dibuka. Unik ya. Unik loh mobil ini tuh. Dan kita tutup lagi. Oh sorry. Nah, emang nutupnya gua agak risih ya, meskipun memang mobil ini kokoh. Dan di atas ada upper spoiler dan ada Hyman stop lampnya juga. Nah, rear wipernya di mana? Karena di sini tidak terlihat. Rear wipernya tuh ngumpet di sini. Di dalam sini dia ada rear wipernya. Jadi nanti dia turun ke bawah gitu. Jadi tidak seperti mobil pada umumnya yang di sini kayak gini atau dari sini ke sini. Nah, kalau ini enggak, dia dari atas. Ya, jadi seperti itu untuk bagian eksterior dan bagasi Land Cruiser Prado. Sekarang kita bakal lihat bagian interiornya seperti apa. Let's go. Wah, kalau naik mobil tinggi itu harus nginjak situ ya, footstep, pegang sini terus baru masuk. Kesan pertama dari gua, ini mobil tinggi dan cukup besar ya. Mungkin besarnya hampir mirip dengan Toyota Fortuner. Jadi rasanya tuh hampir-hampir mirip kayak gini. Gede banget. Dan ini joknya, pertama ya, joknya dia sudah dibalut kulit dan pengaturannya elektrik.
pengaturannya elektrik ya. Terus dan elektrik itu tidak hanya di sini. Jadi di bagian penumpang pun sama, di sebelah kiri dia pengaturannya sudah elektrik dan ini lengkap ya. Ada adjusternya juga. Jadi bisa ditinggiin kalau kurang tinggi, kalau bisa direndahin kalau misalkan terlalu tinggi. Oke, posisi duduknya ya sudah, inilah SUV. SUV memang seperti ini ya posisi duduknya. Dan ini interiornya sebenarnya tidak banyak macam-macam, jadi simple banget. Tapi di sini materialnya dia sudah menggunakan material empuk. Semuanya ini tuh kulit soft touch empuk ya, sampai ke ini enggak nih. Ini enggak. Cuman di atas ini, di atas laci dia ada wood panelnya. Oke. Desainnya sangat simpel sekali, jadi benar-benar rapih banget. Tidak berantakan si tombolnya, biasanya ada mobil yang berantakan tuh tombolnya. Setirnya di sini sudah dibalut kulit ya, mirip seperti yang kayak gini-gini tuh, kayak apa ya, setirnya apa ya, Alphard ya, terus Fortuner juga mirip-mirip kayak gini ya, mirip-mirip gitu deh. Dan di sini sudah dibalut kulit. Terus di sini ada audio steering switch. Nah, mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan TSS, Toyota Safety Sense untuk yang ini ya. Jadi di sini ada cruise controlnya, ada lane departure assist, yang gitu-gitu dia punya tuh. Jadi meskipun mobil ini besar, jadi tetap safety ya kalau misalkan kita bawa di jalan tol, karena dia sudah menggunakan TSS. Mantap. Speedometer, gimana kalau kita nyalain dulu deh? Kita ngelihat instrumen clusternya. Instrumen cluster memang di sini dia menggunakan analog. Ya, dia analog ya, tachometer dan speedometernya analog. AC-nya dingin banget sih. Toyota tuh AC-nya dingin-dingin ya. Dan di tengahnya tuh ada MID ya. MID itu ada indikator pintu. Terus kalau misalkan kita lihat deh, ada apa aja. Di mana tombolnya? Nah, di sini ada speed. Terus ada apa lagi? Di sini ada steering angle. Steering angle. Terus di sini ini cruise control dan sorry ini kenceng banget. Tiba-tiba nyala. Tiba-tiba nyala. Terus tadi apa lagi, sampai mana? Tadi sampai mana? Ada apa namanya? Si cruise control dan departure assist ya. Jadi membaca si marka jalan ya. Terus apa lagi? Di sini message, udah segitu aja. Dan di sini ada indikator bensin, terus ada suhu ya. Simpel sih sebenarnya, informasinya juga menurut gue cukup ya, tidak ribet dibacanya, jadi enak. Sini ada hand grip yang tadi gue bilang, SRS airbagnya di palang sini juga ada ya, kanan kiri. Terus bagian tengahnya AC-nya kisi AC-nya ada 2 di tengah, dan di atas ini sepertinya speaker juga ya, jadi mungkin suaranya bakal mantep ya, karena di belakang tadi gue lihat kayaknya ada subwoofer deh, kalau nggak salah lihat tadi gue kayaknya ngelihat subwoofer gitu kan. Terus di bawahnya ada head unit yang cukup besar ya, head unit ya. Kita lihat di sini ada apa aja di sini kira-kira nih. Ada navigasi, radio, bluetooth, musik, dan setting. Dan di sini banyak nih menu-menunya, ada maps, ada Chrome. Jadi sebenarnya ini udah Android ya. Kita bisa geser lagi nggak? Ya betul, ada Waze, YouTube. Jadi sudah Android ya si ininya, si head unitnya. Mantep nih. Yang penting navigasi nih, navigasi kita butuh banget sekarang ya, karena kadang-kadang gue juga nggak terlalu hafal jalan ya. Di Bandung juga sama ya, nggak terlalu hafal jalannya. Di bawah ada panel AC. Panel AC-nya di sini, AC-nya ini udah dual zone ya, kanan kiri sudah bisa diatur suhunya masing-masing, dan ada heaternya juga. Ya, meskipun di Indonesia heater memang tidak berguna ya, karena Indonesia panas. Sini ada auto climate, terus ada front defogger, ada rear defogger, ada ini dual zone-nya, ini dual zone, pengaturan arah semburan, terus ini buat jam, dan ini speed fan dan off ventilasi. Dan ini lampu hazardnya dia menyatu ya di panel AC, lampu hazardnya, dan kliknya memang mahal sih. Kita lihat di sini ada laci penyimpanan. Oke, cukup dalam ya, kayaknya handphone masuk 2 deh, cukup dalam. Dan kalau ditutup ini rapi banget. Dan ini di bawah sini ada traction control, dan untuk menghidupkan si 4x4-nya atau 4x4-nya tuh kayak gini, ada knob dan ada tombol ya. Kita bisa atur sesuai kebutuhan kita aja ya. Kalau dulu kan biasanya suka pakai tuas tuh yang kecil, biasanya ditaruh di sini ya, di samping-samping sini. Kalau ini enggak, dia sudah menggunakan knob kayak gini. Ada laci lagi di sini ya. Laci lagi, jadi tutup rapi. Sini ini tuas transmisinya nggak terlalu besar, dan sini juga dia sudah menggunakan
Tiptronic ya. Memang di sini dia tidak ada pedal shift ya, tapi dia Tiptronic. Parking brake-nya memang sayang, dia masih menggunakan rem otot kayak gini, tapi nggak apa-apa lah. Tapi lebih enak sih pakai elektrik. Gimana tuh kira-kira? Terus di sini sebelah sini nih. Sini ada power outlet 12 volt, 120 watt, dan ada pengaturan untuk suhu jok. Jadi ada heaternya juga, bisa dingin bisa anget ya si joknya. Dia ada ventilasinya juga tuh, jadi enak nih. Kalau kita kepanasan kan nyalain aja AC-nya di jok. Enak banget. Ini kuncinya keyless ya, kuncinya kayak gini keyless. Sini juga ada konsol box yang gede banget, karena mobilnya juga kan dimensinya lebar tuh, jadi konsol boxnya bisa gede gini. Jadi dua orang nih nggak akan rebutan armrest ya, nggak akan rebutan armrest. Oke, kita buka dan benar sekali besar ya kapasitasnya. Ini bisa buat naro apa aja di sini banyak, karena ini gede banget, gede banget. Sini juga masih ada ventilasi AC-nya nih, di dalam ada ventilasi AC. Jadi kalau naro minuman nih terjaga ya kedinginannya, asik kedinginannya. Kita matiin deh. Kita matiin dulu AC-nya. Oke. Nah, bagian atas sekarang. Bagian atas di sini hand grip dia retract ya. Nih dikasih hand grip ini, biasanya kalau mobil-mobil di Jepang itu jarang ya kasih hand grip. Sini ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga. Di tengah sini ada tempat kacamata. Oh, sorry. Ini tuh cermin loh. Gua kira tempat kacamata tadi, ternyata itu cermin. Jadi kita bisa ngeliat ke belakang. Kalau misalkan ngobrol, hello gitu, bisa ngeliat ke belakang tuh. Karena kacanya ini apa namanya, seperti kaca spion ya. Cembung apa cekung sih? Ya gitu deh pokoknya. Terus di sini ada lampu baca. Nah, lampu baca ada dua ya, individual. Dan di sini ada sunroof. Ada sunroofnya, kita bisa buka nih. Nah, kita bisa buka sunroofnya. Wow, silau. Silau ya, memang sunroofnya ini dia di bagian depan saja ya, belakang dia tidak ada panoramiknya ya. Oh, andaikan di belakang ada, jadi lebih bagus lagi. Nah, kalau misalkan kita tutup tinggal tekan aja, karena ini tuh elektrik ya. Nah, seperti inilah kurang lebih. Oke, ada sunroof. Terus sun visor sisi penumpang lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga sama. Dan di sini radar TSS-nya ya seperti biasa, dan di sini spionnya juga sudah auto dimming. Laci penyimpanan, soft opening dan cukup besar, dan di sini ada slot-slot USB ya untuk menyambungkan ke head unitnya. Oke, mantap. Ternyata di sebelah sini ada yang masih ketinggalan nih. Start stop engine button, terus di sini ada ini tuh electric mirror ya. Electric mirror dan electric retractable-nya juga ada. Di sini ada untuk mengaktifkan semprotan yang di depan tuh, yang buat headlamp ada di sini tombolnya. Terus di sini ada auto high beam ya. Nah, pintunya lihat kokoh banget, dan ini lumayan berat loh. Lumayan berat pintunya. Dan di sini juga pegangannya gede banget, jadi memang berasa banget ya kita naik SUV yang sesungguhnya. SUV leather frame, wih mantap banget. Sini ada power window all auto, dan di sini ada window lock dan power door lock, speaker, cup holder dan door pocket. Ada lampunya juga tuh di bawah tuh. Mantap memang mobil ini. Oke, sekarang kita bakal pindah ke bagian belakang. Kira-kira seperti apa nih duduk di bagian belakang mobil ini. Let's go. Oke, bagian belakang tetap dikasih hand grip ya buat naik nih. Buat bagian belakang kalau naik sini tetap enak ya dikasih hand grip sebelah sini, karena ini tinggi mobilnya ya. Oke, bagian belakang kenyamanannya ini lega banget. Karena mobilnya juga besar ya, jadi lega. Lihat, wah kaki gue sangat berlimpah sekali kelegaannya. Dan sini ada seat back pocket model jaring, dan ini dikasih cover ya. Nih bagian belakang sininya dikasih cover dan dikasih coakan. Jadi kalau misalkan teman-teman badannya tinggi gitu, jadi masih tetap dikasih coakan untuk kenyamanan ya. Dan di sini tonjolan ininya kecil loh, tonjolan apa namanya, tonjolan sini nih, bagian tengah sini nih, ini kecil ya, tonjolan gardan lah gitu. Ini kecil ya, nggak terlalu mengganggu loh kalau misalkan kita duduk di tengah gini. Ini tidak mengganggu ya, mungkin karena mobilnya besar kali ya. Jadi tonjolannya bisa dibikin sekecil ini. Jadi enak mobil ini meskipun SUV, tapi tetap mementingkan kenyamanan ya, kenyamanan di dalam kabin. Mobil keren. Sini ada ventilasi AC dan ada power outlet 12 volt. Joknya empuk. Joknya empuk ya, di sini enak banget. Dan ini sama ya, kulit juga sama seperti bagian depan dan full hitam ya. Joknya full hitam tapi plafonnya dia warna terang.
hand gripnya juga ada, armrest nih, ada armrestnya kokoh ya, bener kokoh tuh, enak banget. Kalau kita tekan ada 2 buah cup holder di tengah sini. Jadi bener-bener empuk nih armrestnya, unik tapi bentuknya unik. Biasanya kan kalau armrest itu hanya kotak kayak gitulah, pokoknya kan kotak-kotak gitu, tapi ini enggak. Jadi ya berbeda lah dibanding armrest mobil yang lain. Terus apalagi di sini jok di bagian tengah sini dia sudah isofix ya, sudah isofix, jadi aman buat teman-teman yang punya baby, bisa taruh di sini. Kursi babynya headrestnya 3, di bagian belakang dia bisa akomodasinya di bagian belakang tuh bisa untuk 2 orang dan di sini 3 orang. 3 orang dan pasti nyaman ya karena lega mobilnya, enak banget. Sini ada pengaturan apa? Oh, pengaturan seperti apa? Nah, direbahin, bisa direbahin lagi sih bagian senderannya. Wow, jangan galak-galak dong. Jadi nyaman tuh kalau misalkan kita tutup. Dan di sini power backdoor lagi apa? Power window-nya sudah auto juga karena dari depan juga sudah all auto dan ada speaker, cup holder ya. Ininya sama nih pegangannya dan bahannya juga soft touch ya, sama seperti yang bagian depan. Armrestnya atasnya dia soft touch. Memang materialnya yang dipakai material yang berkualitas ya untuk mobil ini. Oke, sekarang kita bakal lihat mesin dari Land Cruiser Prado. Nah, ini menyenangkan karena dia sudah menggunakan hidrolik ya. Gue berharap Fortuner suatu saat bisa seperti ini kap mesinnya, hidrolik. Jadi nggak berat ya. Jadi orang-orang kayak gue yang kecil kayak gini ya agak kerepotan kalau naikin kap mesin Fortuner. Mudah-mudahan dia nanti seperti ini ya, kayak Land Cruiser Prado. Oke, bagian mesinnya di sini ya sudah jelas lah ya. Ini sudah dicat dan di sini rapi ya. Di bagian depannya sini dikasih cover lagi. Memang bagian engine dia tidak dikasih cover. Terus bagian atasnya dia sudah dicat juga dan ada peredam ya di sini. Nih peredam dan ada karet-karet lagi, di sini juga ada karet lagi. Jadi nanti mungkin nutupnya nggak akan terlalu cempreng ya suaranya. Kita lihat mesinnya ini memang mirip seperti Toyota Fortuner yang bensin ya, karena dia menggunakan mesin 2700 cc 4 silinder. Tapi yang menarik dari mobil ini dia ditambahkan throttle control kalau nggak salah. Jadi mobil ini bisa menggunakan mode kayak ada sport mode atau comfort yang seperti itulah. Jadi bisa jadi dengan menggunakan throttle control otomatis torsi dari mobil ini juga akan lebih besar dari Toyota Fortuner. Kalau power maksimal sih mirip-mirip sama Fortuner 2700 cc bensin ya, karena ini mesin bensin. Oke, jadi besar. Dan yang paling penting mobil ini pokoknya 4x4, jadi bisa diajak ke gunung ya. Kalau Fortuner kan ada juga sih Fortuner yang 4x4-nya sama kayak Hilux ya, dan ini juga 4x4 bisa diajak main ke gunung. Oke, kita tutup lagi. Nah, nutupnya agak berat ya karena memang kapasitasnya besar ya, besar dan berat. Oke, buat teman-teman semua yang berminat dengan mobil ini, silahkan langsung saja datang ke Jakarta Mobil yang alamatnya di Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 19 Bandung. Panjang ya alamatnya. Jadi di sini tuh ada beberapa unit ya untuk Land Cruiser Prado. Silahkan aja langsung datang ke sini. Jadi tinggal pilih mau Prado yang mana atau mau unit yang lain juga boleh. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang Toyota Land Cruiser Prado. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.